Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom namo budaya. Salam kebajikan. Yang terhormat evaluator kami, Dr. Imade Gede Dwi Lingga Utama, SPAK. Perkenalkan, saya Niluh Hadenila Chandra Setiadewi dengan 3 digit terakhir 012 yang akan membuka presentasi SGD B1 dengan judul Gigitan Anjing pada Anak. Kami akan memulainya dengan latar belakang. Baik, izin melanjutkan latar belakang di mana anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap gigitan anjing karena mereka sering berinteraksi secara spontan dengan hewan tanpa rasa takut serta belum mampu membedakan antara hewan yang bersahabat serta hewan yang agresif. Nah, selain itu, tinggi badan anak yang relatif rendah juga membuat bagian tubuh tersebut seperti wajah, leher, serta tangan lebih mudah terkena gigitan. Nah, gigitan ini bisa menyebabkan luka yang serius mulai dari kerusakan jaringan, infeksi, hingga risiko tertular rabies. Rabies sendiri adalah penyakit zoonosis akut yang menyerang sistem saraf pusat dan ditularkan melalui air liur hewan, yaitu terutama pada anjing. Di mana di Bali, kasus gigitan hewan penular rabies tersebut tergolong tinggi dengan mayoritas korban adalah anak-anak. Di mana penanganan darurat itu sangat penting dan meliputi pencucian luka, pemberian vaksin anti rabies, serta serum anti rabies bila diperlukan. Nah, menurut data tahun 2024 menunjukkan adanya 55.767 kasus gigitan anjing di Bali dengan 7 kasus kematian, di mana 14,7% korbannya itu merupakan anak-anak. Nah, salah satu contoh tragis yaitu di mana meninggalnya seorang balita akibat gigitan anjing peliharaan. Adapun risiko rabies ini sangat tinggi jika tidak segera ditangani dengan benar. Baik, selanjutnya di mana Bali memiliki populasi anjing tertinggi di Indonesia dengan banyak anjing liar atau semi liar yang belum mendapatkan vaksinasi. Nah, selain itu, tradisi melepas anjing secara bebas yang masih umum di masyarakat turut meningkatkan risiko penyebaran rabies serta rendahnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi serta minimnya pelaporan gigitan perparah kondisi ini. Nah, di sisi lain, upaya edukasi masyarakat menghadapi berbagai hambatan, seperti pendekatan top-down seringkali kurang efektif dalam mengubah perilaku, sementara banyak pemilik anjing yang takut memvaksinasi hewannya atau tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan hewan. Nah, banyak juga yang menganggap gigitan anjing peliharaan bukan masalah serius, padahal anjing tetap bisa menularkan rabies meskipun terlihat sehat. Dalam konteks ini, edukasi rabies kepada anak-anak menjadi sangat mendesak. Anak-anak sering berinteraksi dengan anjing yang kerap dianggap sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, edukasi harus dimulai sejak dini dan dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya setempat agar dapat membentuk kesadaran serta perilaku pencegahan rabies yang efektif. Sekian, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Tatmindari, 3 digit NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja rumusan masalah akan yang dibahas. Yang pertama, apa saja implikasi medis gigitan anjing pada anak. Yang kedua, bagaimana hubungan gigitan anjing terhadap tumbuh kembang anak. Yang ketiga, bagaimana regulasi yang terapkan terkait gigitan anjing ini pada anak. Terdapat beberapa tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui implikasi medis gigitan anjing pada anak. Yang kedua, mengetahui hubungan gigitan anjing ini terhadap tumbuh kembang anak. Dan juga mengetahui regulasi yang telah diterapkan terkait gigitan anjing pada anak. Adapun pada bagian manfaat, yakni dapat memberikan pada bagian klinis, akademik, maupun sosial masyarakatan. Baik secara klinis, kita dapat menjadi dasar pengembangan bagi tenaga kesehatan terkait penanganan gigitan anjing, terutama pada anak. Yang kedua, nantinya juga dari segi akademik akan memperkaya literatur ilmiah dan menggali kembali bagaimana sih dampak trauma dan juga pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Untuk masyarakat ini juga menjadi informasi penting terkait bagaimana upaya pencegahan, serta bahaya rabies maupun nantinya penanganan dini terhadap setelah gigitan hewan maupun rabies itu sendiri. Baik, izin untuk melanjutkan dokter. Perkenalkan, nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit NIM terakhir 020. Izin untuk melanjutkan pemaparan materi mengenai bab 2 tinjauan pustaka, yaitu subbab 2.1 mengenai gigitan anjing pada anak. Gigitan hewan merujuk pada luka akibat penetrasi gigi hewan ke dalam kulit manusia yang dapat mengakibatkan cedera fisik, infeksi lokal, hingga komplikasi sistemik. Gigitan hewan, terutama anjing, seringkali mengarah pada cedera jaringan lunak yang dapat mencakup robekan, luka tusuk, avulsi, atau bahkan fraktur pada struktur yang lebih dalam. Tingkat keparahan luka akibat
Gigitan sangat bergantung pada ukuran hewan, kekuatan gigitan, serta lokasi tubuh yang terkena. Selain menyebabkan kerusakan lokal, gigitan hewan juga berpotensi menjadi jalur penyebaran infeksi bakteri, virus, maupun zoonosis lainnya. Gigitan hewan pada anak-anak tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang seperti gangguan stres pasca trauma dan fobia terhadap hewan. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka di masa depan. Faktor lain yang turut berperan adalah keterbatasan kemampuan anak dalam memahami bahasa tubuh hewan. Anjing seringkali menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan atau stres, seperti menggeram, mengibaskan ekor secara kaku, atau menjilat bibir. Namun, anak-anak mungkin tidak mampu menginterpretasikan sinyal ini dengan benar, sehingga tetap mendekati atau berinteraksi dengan cara yang dianggap mengancam oleh hewan. Kurangnya pengetahuan tentang perilaku hewan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden gigitan. Gigitan anjing pada anak-anak memiliki karakteristik epidemiologi yang khas, terutama berkaitan dengan usia dan jenis kelamin. Anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun memiliki risiko 9 kali lebih besar untuk mengalami gigitan hewan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Anak-anak pada rentang usia tersebut cenderung lebih aktif bermain di luar rumah, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan lebih sering berinteraksi dengan anjing. Anak laki-laki lebih sering menjadi korban gigitan anjing dibandingkan anak perempuan, kemungkinan karena mereka lebih eksploratif, aktif, dan cenderung berani mendekati anjing tanpa pengawasan yang memadai. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Nimade Inyasi Diadahayu, 3 digit NIM terkait saya adalah 004. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Jadi banyaknya gigitan anjing pada anak itu sering sekali terjadi di lingkungan yang akrab, misalnya seperti di rumah sendiri atau bahkan di rumah kerabat misalnya. Anak akan justru merasa aman sehingga secara tidak langsung ini akan menurunkan tingkat kewaspadaan mereka terhadap anjing. Padahal anjing yang lebih dekat atau anjing yang dikenal itu tidak selalu lebih aman. Karena merasa dekat, anak cenderung bertindak lebih bebas tanpa memahami batasan perilaku. Ditambah lagi, anak-anak juga umumnya impulsif dan belum mampu mengenali tanda-tanda stres atau agresi pada anjing, seperti misalkan saat anjing menggeram, saat anjing menegang. Mereka bisa saja mendekati anjing secara tiba-tiba, kemudian berteriak dan menarik bagian tubuhnya karena iseng, yang dapat memicu gigitan anjing. Faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan dan budaya membiarkan anjing berkeliaran bebas itu juga dapat memperbesar risiko. Oleh karena itu, edukasi tentang interaksi aman dengan hewan dan pengawasan ketat saat anak bermain dengan anjing ini sangat penting sebagai langkah pencegahan. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Imadi Supradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi sini saya izin melanjutkan mengenai implikasi medis gigitan anjing, di mana dari gigitan anjing tersebut tentu akan menimbulkan cedera-cedera fisik, di mana diantaranya yang pertama itu adalah abrasi, yang itu cedera ringan namun yang paling umum terjadi pada luka fisik akibat gigitan anjing, di mana itu paling sering terjadi pada wajah, lengan, dan juga lutut. Dan yang kedua itu adalah serasi, di mana serasi itu adalah luka robek yang tidak teratur yang dominan terjadi di wajah, seperti pada perioral, pada hidung, dan juga pipi. Dan yang ketiga itu ada avulsi, di mana avulsi itu merupakan luka dengan jaringan tercabut, terutama terjadi di bagian telinga dan juga hidung, dan sering membutuhkan pembedahan sebagai perawatan medis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fraktur, di mana itu adalah tulang retak atau patah, di mana umumnya itu terjadi pada kranial dan juga antikubiti pada anak di bawah 5 tahun, dan itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada bagian yang lainnya. Baik, kemudian dari gigitan anjing tersebut juga tentu menimbulkan refleks risiko infeksi yang serius, di mana itu salah duanya adalah rabies, di mana 95% kasus rabies manusia itu disebabkan karena gigitan anjing berdasarkan data dari CDC tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah tetanus, di mana itu akan berisiko bila luka itu tertusuk dalam dan tidak bersih, sehingga mengembangkan daripada bakteri penyebab tetanus tersebut. Nah, virus penyebab tetanus tersebut. Kemudian juga ada infeksi bakteri seperti Pasteurella multisida, itu ditemukan pada 50% luka pada gigitan anak. Dan yang terakhir adalah Streptococcus pyogenes, di mana itu adalah infeksi pada jaringan lunak. Nah, dalam menghadapi resiko infeksi ini, anak-anak lebih rentan dikarenakan memiliki sistem imun yang belum matang dibandingkan dengan orang dewasa yang kondisi fisiologisnya dia berkembang lebih matur. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik dokter,
Mohon izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Ngurah Angga dengan 3 digit nomor NIM saya 022. Di sini saya izin melanjutkan dari implikasi yang setelah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa jadi untuk gigitan anjing sendiri merupakan isu kesehatan yang paling mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya pada anak-anak di usia di bawah 15 tahun yang tercatat sebagai kelompok paling rentan, dengan proporsi korban mencapai 30 hingga 60% setiap tahunnya. Tingginya interaksi anak dengan anjing, baik peliharaan maupun anjing liar, meningkatkan risiko cedera dan penularan penyakit zoonotik seperti rabies. Sayangnya, banyak kasus yang tidak tertangani dengan pertolongan pertama yang memadai, sehingga menimbulkan komplikasi yang sangat serius. Rabies menjadi infeksi yang paling mematikan yang ditularkan melalui gigitan anjing, menyerang sistem saraf pusat dan hampir selalu mengakhir fatal jika tidak segera ditangani dan diobati. Selain itu, rabies juga ada risiko nantinya ada infeksi dari bakteri seperti Pasteurella mulcotita dan juga Streptococcus pyogenes, serta infeksi tetanus akibat luka tusukan dalam. Nah, studi kasus menunjukkan bahwa 50% luka gigitan anjing pada anak-anak mengalami infeksi bakteri. Di sisi lain, infeksi parasit seperti Toxaca canis juga cukup tinggi, khususnya pada anak anjing yang dapat menularkan melalui kontak dengan kotoran. Oleh karena itu, perlunya pendekatan pencegahan sangat penting. Edukasi anak-anak melalui program komunikasi, informasi, dan juga edukasi atau KIE di sekolah dapat memperkenalkan bahayanya rabies, cara menghindari gigitan anjing, serta pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu, peran dari orang tua dan juga masyarakat sekitar itu sangat krusial dalam memelihara anjing secara bertanggung jawab dan mendukung vaksinasi rabies secara berkala kepada anjing liar dan juga anjing peliharaan di rumah. Dengan kombinasi antara edukasi, vaksinasi, dan juga kesadaran lingkungan, diharapkan nantinya akan terjadi penurunan angka kejadian gigitan anjing dan peningkatan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok paling rentan tertular dan terinfeksi dari gigitan anjing tersebut. Sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Pasa dengan digit NIM terakhir 018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Gigitan anjing bisa berdampak serius pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Dari sisi fisik, cedera pada otot, tulang, ataupun saraf dapat mengganggu mobilitas anak dan menghambat pertumbuhannya. Jika luka terjadi di wajah dan mulut, anak bisa kesulitan makan yang menyebabkan kurang gizi dan memperlambat penyembuhan. Infeksi dari bakteri seperti Pasteurella ataupun Staphylococcus juga dapat memperberat luka, bahkan menyebabkan komplikasi seperti keloid atau osteomyelitis. Dalam beberapa kasus, terapi oksigen hiperbarik terbukti mampu mempercepat pemulihan. Selanjutnya, dari sisi psikologis, anak bisa mengalami PTSD, fobia anjing, kecemasan, hingga regresi perilaku seperti ngompol ataupun takut tidur sendiri. Aktivasi otak bagian amigdala dan lonjakan hormon stres dapat mengganggu pengaturan emosi anak. Akibatnya, anak bisa merasa bahwa dunia tidak aman lagi, dan jika tidak ditangani sejak awal, maka trauma ini bisa berkembang menjadi gangguan mental yang memiliki jangka panjang. Dokter izin melanjutkan, perkenalkan, nama saya Eka Diangga Raditya, NIM 24025-11002. Nah, selain memberikan dampak fisik secara langsung dengan gigitan anjing pada anak ini bisa saja mempengaruhi dampak atau aspek dari psikososialnya. Contohnya saja seperti kemampuan sosialnya berkurang, lalu lebih cenderung pendiam atau mengurung diri, dan juga kemampuan belajarnya bisa berkurang. Selain itu juga bisa saja menimbulkan adanya trauma pasca dari gigitan anjing tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentu perlu adanya rehabilitas dan juga dukungan. Nah, contoh dukungan dari orang tua atau dari teman sekitar itu akan sangat memberikan dampak positif bagi anak tersebut. Apalagi jika kita berbicara tentang rehabilitas sosial, dari psikososial itu akan sangat berguna, apalagi anak itu sempat mengalami PTSD atau post traumatic syndrome, yang dimana dengan adanya dukungan itu bisa saja memulihkan. Dan selanjutnya yaitu tentang rehabilitas fisik tentunya. Bisa saja seperti kita gunakan X-ray untuk mengetahui apakah mungkin ada kerusakan tulang ataupun organ lainnya, sehingga untuk dapat memberikan intervensi lanjutan. Selainnya tentu saja nutrisi itu sangat penting, sehingga dapat juga dijaga untuk pola konsumsi dan juga nutrisi yang akan digunakan.
terima kasih atas waktunya. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Vanatan Sucita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Nah, jadi di sini saya izin untuk melanjutkan ke poin pembahasan berikutnya, itu adalah regulasi dan penanganan medis gigitan anjing pada anak. Yang pertama itu ada penanganan medis, di mana yang pertama dilakukan pembersihan luka secara menyeluruh dengan cara irigasi dan juga diberi teman jaringan mati. Selanjutnya itu penutupan luka primer itu jika kurang dari 8 jam itu aman jika pembersihan memadai. Selanjutnya diberikan antibiotik profilaksis seperti amoxicillin clavulanat selama 3 sampai dengan 5 hari untuk luka risiko tinggi atau pada pasien imunokompromis. Selanjutnya vaksin pasien rabies ini diberikan profilaksis itu jika status anjing tidak jelas atau pengawasan 10 hari itu tidak dapat dilakukan. Nah, selanjutnya itu dapat juga dilakukan terapi tambahan seperti NPWT atau tekanan negatif dan juga HBOT atau terapi hiperbarik oksigen untuk luka berat. Dan selanjutnya itu dilakukan pemantauan infeksi dan komplikasi, itu sangat penting pada kasus ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Ashifa Diona Paren dengan 3 digit NIM terakhir 008. Baik, di sini saya akan melanjutkan di mana maraknya kasus hewan peliharaan seperti anjing yang menyerang orang lain biasanya disebabkan karena kelalaian dari si pemilik hewan peliharaan maupun karena kurangnya pengawasan terhadap hewan peliharaan tersebut. Hal ini tentunya dapat membahayakan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai kejadian ini. Aturan terkait kewajiban serta tanggung jawab pemilik hewan peliharaan apabila hewan peliharaannya merugikan orang lain diatur dalam pasal 490 KUHP. Selain itu, kasus hewan peliharaan seperti anjing yang membahayakan orang lain juga dapat diproses berdasarkan pasal 359 dan 360 KUHP pidana. Selain beberapa aturan KUHP yang mengatur tentang hewan peliharaan yang membahayakan keselamatan orang lain tersebut, terdapat pula regulasi di Bali yang mengatur mengenai hal tersebut, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang penanggulangan rabies, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2010 tentang tata cara pemeliharaan hewan penular rabies. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 010. Dari pembahasan tadi bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa gigitan anjing pada anak memiliki karakteristik medis yang khas dengan lokasi luka yang paling sering ditemukan yaitu pada wajah, leher, dan ekstremitas akibat tinggi badan anak yang lebih rendah serta kecenderungan mereka untuk mendekati anjing tanpa memahami tanda bahaya. Cedera yang ditimbulkan dapat berupa abrasi, laserasi, avulsi, hingga fraktur dan seringkali disertai resiko infeksi seperti rabies, tetanus, serta infeksi bakteri akibat kontaminasi luka dari air liur hewan. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa gigitan anjing dapat mempengaruhi aspek fisik, psikologis, dan juga perkembangan anak. Cedera fisik dapat mengganggu fungsi motorik, menyebabkan nyeri berkepanjangan, dan menghambat aktivitas harian serta pertumbuhan otot dan tulang. Secara psikologis, anak dapat mengalami trauma, fobia terhadap hewan, gangguan kecemasan, hingga hambatan dalam perkembangan sosial, bahasa, dan kognitif yang berpotensi menetap jika tidak segera ditangani secara tepat. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa strategi penanganan harus meliputi pertolongan pertama yang tepat, pemberian antibiotik dan vaksinasi, terutama rabies, serta rehabilitasi fisik dan psikologis. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi interaktif kepada anak dan keluarga mengenai cara aman berinteraksi dengan hewan, peningkatan kesadaran akan pentingnya vaksinasi hewan peliharaan, serta perlibatan aktif masyarakat dan juga institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madega Dika Putra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Selanjutnya adalah bagian saran. Untuk yang pertama di sini disarankan adanya program edukasi di sekolah tentang cara aman berinteraksi dengan hewan, terutama anjing. Edukasi ini dapat menggunakan mnemonic PETME atau pause, eyes down, talk to your adults, move slow, dan juga exit if scared, yang sederhana dan mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, pemerintah diharapkan memperkuat regulasi terkait kepemilikan hewan peliharaan, khususnya dalam aspek pengawasan dan vaksinasi. Penegakan hukum juga perlu diperketat untuk pemilik yang lalai dalam menjaga hewan mereka. Kemudian saran yang terakhir adalah perlu dilakukannya kampanye kesadaran masyarakat secara berkelanjutan mengenai pencegahan gigitan hewan dan penanganannya. Kampanye dapat melibatkan media massa, komunitas lokal, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan dokter hewan. Baik dokter, sekian yang dapat kami selaku SKDW 1 sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat
kesalahan baik dalam penyampaian ataupun kurangnya informasi. Sekian presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.